Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal. Siapa yang tidak tahu, ketika kita menyebut nama ini? Dajjal adalah manusia pembawa petaka di akhir zaman. Semua manusia mempercayai akan kemunculan makhluk satu ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, antara penciptaan Adam dan terjadinya kiamat tidak ada perkara yang lebih besar dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Begitu mengerikannya kedatangan Dajjal, sampai Nabi Muhammad memperingatkan kepada orang Muslim untuk menjaga iman mereka ketika Dajjal telah muncul. Kali ini kita akan membahas kisah orang Nasrani yang bertemu Dajjal di sebuah pulau kecil. Sebelum kita lanjut video ini, dukung admin dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Inilah kisah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Dajjal. Pada suatu ketika, Tamim Ad-Dari menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan. Mereka masuk ke dalam pulau, dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebat bulunya hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Celakalah, hewan apa engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jassasah?" Si hewan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja. Sebab, dia sangat merindukan kabar kalian." Kami segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Kala itu, kami bertanya, "Celakalah, siapakah kau?" Manusia raksasa itu menjawab, "Kalian sudah bisa mengetahui kabarku, sekarang sampaikankah kepadaku, siapakah kalian?" Sahabat Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk ke sini menemuimu." Laki-laki itu berkata, "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan." "Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan?" "Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah?" Sahabat Tamim Ad-Dari pun menjawab, "Masih." "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang danau At-Tabariyah." "Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Apakah ia masih terisi air?" Sahabat Tamim Ad-Dari menjawab, "Danau itu masih banyak airnya." Laki-laki itu kembali bertanya, "Sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur Zugar." "Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur itu?" Sahabat Tamim Ad-Dari menjawab, "Masih. Bahkan airnya masih banyak, dan para penduduk masih berladang dengan airnya." "Ketahuilah wahai anak muda, aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Aku akan keluar, dan lepas dari rantai yang telah mengurungku selama ini. Jika kebun kurma di Baisan nyaris tidak berbuah, danau Tabariyah airnya tinggal sedikit, dan sumur Zugar tidak lagi mengeluarkan air." Itulah kisah seorang sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Ketiga pertanda yang ada dalam kisah di atas, semuanya sudah terbukti. Kita, sebagai manusia akhir zaman, tinggal menunggu saja kapan Dajjal benar-benar akan keluar. Apakah Dajjal sudah keluar tanpa kita sadari? Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah di atas? Sebagai manusia,
Kita harus mengikuti anjuran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kuatkanlah iman kita sebagai makhluk akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.